tiba-tiba 2-3 hari sebelum terbang aku demam. langsung diem, parno. Seharian aku di kamar terus minum Panadol, nggak mau keluar kamar ya kan, betul-betul nggak apalah, nangis-nangis saya udah ketakutan, nggak mau cerita sama ibu dada, takut kan. Udah nggak apa-apa, aku pokoknya sampai hari mau terbang aku tetap minum obat terus kan. Tiba-tiba mau masuk pesawat dicek suhu. Udah takut ini kan, rupanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di rubrik, bukan di rubrik sih. Aku lebih kayak konten-konten podcast aja gitu. Nah, jadi ada namanya tuh becak barang. Becak barang itu ialah becakap barang Mbak. Nanti aja aku kasih tahu siapa. Ini masih rahasia dulu. Nah, ini tuh sosok yang gimana ya kalau bisa dibilang tuh di kota Medan dia ini bisa dikatakan menginspirasi lah karena aku dengar juga kemarin ada beberapa prestasi yang dia dapat di luar negeri gitu. Oke, langsung aja kita kenalan dengan Mbak Fahira ya. Oke, Mbak Fahira, halo. Ini namanya siapa, Mbak Fahira apa, Mbak? Mbak Fahira Nailasha. Oke, namanya Mbak Fahira Nailasha. Kalau nama aku Piki Wijaya Shah. Nih Siregar. Enggak, aku enggak keluarga Shah. Oke, Mbak Fahira. Ini kan Mbak Fahira kemarin ada barusan kalau nggak salah ya pertukaran pelajar ya di London ya? Di Plymouth lebih tepatnya. Itu di mana Mbak? Itu kalau dari, kan nggak ada airport ya, jadi kalau dari London harus naik bus 5 jam ke kotanya. Aku nggak tahu tapi ku iya kan aja. Oke, ini aku mau nanya pengalaman Mbak Fahira nih, terutama kan Mbak Fahira di sana dari bulan berapa kemarin? Dari akhir bulan Januari. Akhir bulan Januari, oh iya ya. Nah, ini agak seru-seru tegang lah ini karena Mbak Fahira ini pasca pandemi COVID-19 makin menyebar kemarin, Mbak Fahira masih di sana ya? Masih. Mbak, boleh jelasin nggak itu gimana kemarin Mbak? Kita langsung aja nih Mbak ya, langsung aja. Jadi pertama aku nyampe kan itu corona udah ada, tapi belum yang mewabah, belum yang sampai besar kali. Jadi awalnya masih bisa ke sekolah, tiap hari jalan sama kawan-kawan. Nah, terus tiba bulan Maret pertengahan mulai lockdown. Tiba-tiba udah lockdown, nggak boleh keluar rumah sama sekali kecuali ke supermarket. Apalagi kan di sana lebih ketat. Bahkan kalau misalnya keluar lebih dari 2 orang itu bisa ditelepon ke polisi. Jadi aku betul-betul cuman keluar rumah itu paling sama housemate ke minimarket aja. Udah habis itu nggak kemana-mana, nggak boleh. Oke. Mbak Fahira itu di sana gimana? Di mes atau di mana gitu? Aku sama host parents. Jadi aku itu istilahnya dititip ke keluarga orang di rumah mereka. Dan ya begitu, aku tinggal sama ada ibunya sama anaknya 1 orang. Sama ada 1 murid lagi dari Thailand. Oke. Itu Mbak gimana nih? Maksudnya gimana itu di daerah Mbaknya itu apakah termasuk zona merah lah? Kalau contohnya itu kayak kita di Medan kan ada beberapa titik zona merah. Nah kalau di wilayah Mbaknya itu apakah itu juga zona merah atau gimana gitu? Kalau tempat aku sih aku rasa nggak sampai merah, memang banyak, tapi nggak sebanyak London. Dan sebetulnya itu dari aku pulang, aku itu udah dikasih tahu sama host parent aku, dia kan ada kawannya yang kerja di rumah sakit, dia bilang ke aku sebenarnya ini udah nggak ada kasus baru, cuman kan kita mengikuti pemerintah, dan karena London masih banyak, jadi masih tetap lockdown. Jadi sebenarnya itu udah nggak ada kasus baru. Kalau di sana sendiri nih Mbak, ada nggak kayak misalnya apa ya namanya istilahnya tes swab gratis ketika udah makin memuncak nih, Mbak ada dapat info nggak gitu? Maksudnya gini, ayo nih bagi-bagi pelajar-pelajar atau apa gitu yang dari luar negeri atau dari Indonesia lah khususnya, ada nggak kita harus tes swab gratis atau gimana gitu di sana? Enggak ada sama sekali. Kami cuma dibilang jangan ada keluar rumah, udah gitu aja. Berarti jaga diri aja gitu Mbak, tetap ikutin protokol pemerintah di sana gitu Mbak. Iya, jadi kami tiap minggu itu dapat email dari sekolah, pokoknya dibilang jangan keluar kalau tidak berkepentingan. Oke. Seru. Ini sebenarnya ini enak nih pengalaman yang kita dapat dari Mbak Fahira ini. Nah, aku mau nanya berikutnya mungkin ketika kan kemarin kita sempat ada dengar ya bahwasannya kan kemarin ajudan Bapak. Nah, kalau yang belum tahu nih, pasti semua udah tahu lah Mbak Fahira ini siapa, Mbak. Mbak Fahira ini anaknya Bapak Musa Rajeksa, Wakil Gubernur Sumatera
Utara Indonesia periode 2018. 2024 ya? Iya. Oke. Nah, kan kemarin ada ajudan Bapak ya, itu kan kena positif COVID-19 ya. Iya. Nah, itu kan pasti ada rasa was-was ya di mbaknya kan, karena kan kemarin itu kan ajudannya Bapak. Itu gimana ketika Mbak tahu kabarnya itu? Sementara nih Mbak jauh, Mbak di London, Bapak di Medan. Oke, boleh ceritain Mbak. Nah, sebenarnya itu aku tuh Papa nggak ngasih tahu, karena aku kan memang itu model orangnya yang overthinker. Jadi aku tuh Papa nggak bilang sama sekali. Aku itu tiba-tiba kawan aku nanya, Waira, ajudan bapakmu gini ya. Itulah baru aku ngomong ke orang tua. Dibilang iya memang. Terus aku tanya kenapa nggak ngasih tahu? Dibilang ya udah sih, kamu ngapain mikiri juga, kamu sekolah aja di sana. Terakhir aku kan searching juga lah ya, karena kan kepo. Ya udah aku dapet artikel. Nah, munculnya itu muka dada, kan manggilnya dada nih. Muka dada terus besar tulisannya ajudan positif. Makin lah was-was. Katanya bapak aku jadi ODP. Wah, langsung lah nangis, nggak apa kan, tapi terus ngomong lah sama mama memang jadi ODP sekeluarga, langsung lah isolasi 14 hari, papa nggak boleh kerja ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah keluarga aku yang nggak kena sama sekali. Alhamdulillah ya. Iya. Itu ada sempat nangis nggak gitu, entah malam-malam gitu kan, aduh sedih kali, gimana langsung gitu. Baca artikelnya itu langsung nangis, aku nangis sebenarnya, nelfon mama kok nggak ngasih tahu gini. Karena mikir aku langsung emosi gitu ya. Iya gitulah, mama kayak ngapain mikirin gitu. Nah, kalau untuk sosok ayah manggil ayah atau bapak? Dada. Apa? Dada. Iya. Bahasa apa itu? Bahasa Turki? Bahasa apa? Kan keluarga ayah itu Uyut ya lebih tepatnya dari Afghanistan. Jadi manggilnya memang dada. Kalau kakek babah. Oke. Nah, kalau harapan Mbak sendiri nih untuk dada Bapak Musa Rajeksa, karena kan ini Bapak ini kan betul-betul bertempur nih kan di zona-zona yang kalau kita bilang ya jumpa masyarakat gitu kan. Kemungkinan maafnya nih ya, tapi kita nggak doain ya, bisa tertular lah, tapi kita jauh-jauh lah, amin kan. Itu kan bisa gitu kan. Nah, kalau Mbak sendiri harapannya gimana nih untuk seorang dadanya gitu? Sebenarnya pas baru nyampe Medan aku tuh kaget karena betul-betul dada schedule-nya kayak betul-betul meeting acara-acara pokoknya penuh. Nah, aku tuh kaget, aku kira kena corona mungkin bakal diringanin kan. Nah, aku itu sempat gak marah ya, cuman agak kesel sama dada. Aku sampai bilang, dada ini Ade udah pulang loh. Masa Ade lebih sering nengok dada pas video call di sana, di Medan jarang. Tapi ya aku ngerti memang dada kan ya Sumatera Utara luas ya, banyak yang apanya. Nah, aku ngerti, cuman I just hope that he would take care of himself. Kayak memang kita nggak tahu siapa yang positif, negatifnya itu kan. Aku sih sebenarnya pengen mungkin jadwal dada agak dikurangin biar nggak terlalu capek dan gitu-gitu. Tapi ya apa-apalah kalau memang untuk kebaikan sumut ya udah aku nggak apa-apa, ikhlas. Oke, itu harapan Mbak Fahira ya, kalian dengar itu. Tapi udah nggak bisa lagi, 50% jiwa Pak Musa Rajeksa itu udah milik Sumatera Utara. Mbak Fahira cuma bisa milikin 50% aja gitu. Jadi Mbak Fahira harus tetap sabar. Nah, kalau Mbak Fahira sendiri itu kalau nggak salah baru ya ke Medan ya? Baru bulan berapa sih? Juni 1. Juni tanggal 1 ya? Iya, udah 20 hari lebih. Udah 20 hari lebih ya. Nah, itu kalau ini boleh cerita nggak gimana Mbak Fahira bisa ke Medan gitu ceritanya, itu boleh ceritain gitu. Nah, sebenarnya kan ini program aku tuh dari Januari sampai awal Juli. Seharusnya sampai awal Juli. Di bulan Maret itu papa itu dada itu sebenarnya udah suruh pulang. Dada udah bilang udah kamu pulang. Aku bilang aku nggak mau, aku masih mau bertahan, mana tahu lockdown udah diangkat kan. Rupanya makin parah. Nah, udah terakhir papa dada mutusin pulang aja. Ya udah aku juga ya pulang. Walaupun ibu sebenarnya was-was. Ya udah nggak apa-apa, tetap pulang kan. Kami udah bawa surat dari dokter sana, KBRI semuanya. Ada ikutin protokolnya mereka lah ya pemerintah. Iya. Kami disuruh, pokoknya dari agent kami juga disuruh dari sertifikat kesehatan, surat keterangan, semualah kami urus kan. Aku urus sendiri. Kata mama harus mandiri, ya kan? Urus sendiri semua. Walaupun anak cewek ya. Iya harus. Aku harus kerjain semua sendiri, semuanya apa-apa. Aku udah set appointment sama dokter, udah keluar sertifikat. Tiba-tiba
2-3 hari sebelum terbang, aku demam. langsung diem, parno. Seharian aku di kamar terus minum Panadol, nggak mau keluar kamar ya kan. Betul-betul nggak apalah. Nangis-nangis saya udah ketakutan, nggak mau cerita sama ibu dada, takut kan. Udah nggak apa-apa, aku pokoknya sampai hari H mau terbang aku tetap minum obat terus kan. Tiba-tiba mau masuk pesawat dicek suhu. Udah takut ini kan. Rupanya alhamdulillah 36 tetap. Tapi sama di pesawat aku suruh kawanku cek terus suhuku kan. Rupanya aku aja yang parno, nggak ada apa-apa sebenarnya. Alhamdulillah pun kan sampai Jakarta aku langsung rapid test. Negatif ya. Sampai Medan swab test negatif juga. Alhamdulillah ya, Mbak Fahira sampai ke sini masih dengan keadaan sehat dan tetap cantik. Oke, aku agak grogi nih karena dekat orang cantik kan. Jadi ya kalau agak belepotan maaf ya Mbak ya. Nah, ini kita nggak mau bahas-bahas sedih-sedih lagi lah, nggak enak ya kan. Aku mau bahas nih tentang Mbak Fahira ini kan, aku pernah liput juga ya Mbak Fahira kemarin tentang prestasinya. Itu prestasi apa sih Mbak? Aku agak lupa juga gitu Mbak. Itu waktu itu kan diliputnya bulan Desember. Iya. Nah, aku itu diliput karena ikut World Scholars Cup Finals di New York. Enggak deh, di mana ya? Di Filipina ya kalau Filipina atau mana? Jadi pertama yang paling pertama itu di Medan bulan Maret tahun lalu. Terus aku lolos ke global itu di bulan Agustus di Manila, Philippines. Terus lolos ke Tournament of Champions finalnya bulan November di aku lupa nama kotanya ya, nggak apa-apa nanti kalau Mbak lupa kita buat di bawahnya aja. New York lah pokoknya, daerah New York gitu. Ya, dan walaupun aku sendiri medalinya nggak banyak, tapi ya kawan yang setimit aku kan lumayan banyak, jadi ya tetap bangga lah walaupun agak sedih-sedih, walaupun experience lah. Nah kalau untuk yang berarti ini yang sekolahnya kemarin di sana itu apa namanya tadi Mbak? Pertukaran apa? Student exchange di City College Plymouth. Nah itu berarti belum selesai Mbak ya? Belum. Nah itu gimana kalau dari sekolahnya Mbak? Maksudnya itu memang ya udah nggak apa-apa karena belum selesai, mungkin tadi sambung via Zoom atau apa gitu, itu gimana? Karena memang semua sekolah belum buka di sana, jadi memang tetap semua online. Aku juga udah permisi dulu ke semua guru-guru aku, mereka juga udah okein, baru aku pulang. Terus ya udah online kelas, ujiannya juga tetap di rumah, tetap berlanjut sampai. Tetap berlanjut ya? Iya, sampai entar lagi sih selesai. Ini kelas-kelas udah mulai selesai. Oh iya. Mbak Fahira kelas berapa? Kelas 3 SMA atau kelas berapa? Naik kelas 3. Naik kelas 3 Naik SMA. kelas 3. Ya? Nah kalau untuk kalau ini ya lebih ke apa ya kalau kita milenial, harapan Mbak nih mungkin nih apa sih harapan milenial lah bisa kita bilang kan, pandemi corona ini kalau kedepannya gimana nih, maksudnya Mbak apa sih harapan Mbak mungkin kedepannya tentang pandemi corona ini? Ya pastinya aku berharap cepat selesai dong, tetap. Cepat selesai ya. Aku memang berharap insya Allah ketemu vaksinnya, obatnya, ya, amin. Dan untuk sementara walau belum ketemu, insya Allah semua dokter-dokter dan semua petugasnya bisa menghadapi semua pasiennya. Ya, insya Allah aja. Pokoknya kita doanya yang terbaik-baik lah Mbak. Iya, doa yang terbaik aja deh. Nah, ini masuk ke pertanyaan unik nih Mbak. Ada 5 pertanyaan unik yang mungkin Mbak harus jawab spontan. Tapi nggak apa-apa kalau nggak mau spontan atau cepat nggak apa-apa. Nih aku mau nanya nih, kalau corona selesai, ada 5 hal yang Mbak Fahira pengen lakukan. Yang pertama apa? Bioskop. Bioskop, nonton bioskop. Oke, yang kedua? Makan keluar. Oke, makan keluar. Bareng siapa? Teman keluarga lah ya? Siapapun dah, udah. Yang ketiga? Nggak pakai masker. Nggak pakai masker, kenapa? Karena susah napas Mbak ya? Aku selalu lupa keluar rumah pakai masker, jadi harus balik lagi. Aduh, gawat. Terus yang keempat? Jalan-jalan keluar Medan. Jalan-jalan keluar Medan, Brastagi. Miki Holiday. Oke. Terus ada lagi? Yang jalan-jalannya? Pokoknya sekitaran kota Sumatera Utara lah ya. Ya, di luar kota Medan. Oke. Yang kelima? Apa ya? Jalan sama pacar? Gak ada. Aduh, cantik nggak ada pacar weh. Kayak mana nih? Nah, jadi apa nih Mbak yang kelima kira-kira nih? Apa aja lah yang terbaik aja udah. Yang terbaik aja lah kata Mbak Fahira. Oke Mbak, aku penasaran juga nih Mbak tentang ketika Mbak di London sana itu kegiatan apa aja tuh yang Mbak lakukan di sana? Apalagi kan kemarin kan pandemi corona makin meningkat. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Serius? Betul-betul aku cuma di dalam kamar, turun
Kalau mau makan, kalau puasa betul-betul di kamar terus. Oh, nggak ada gitu misalnya Mbak, aku lebih olahraga, fitness atau apa gitu, melakukan main musik atau apa gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, aku cuma di kamar menyemak aja. Baca buku? Iya, baca Baca buku. buku. Tapi sayangnya aku waktu itu toko buku udah keburu tutup, Iya, nggak bisa iya. beli kan. Berarti stok-stok lama lah ya gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau di apa tadi sorry Pak, aku lupa namanya. Di Plymouth. Plymouth apa? Plymouth. Plymouth. Nah, kalau di Plymouth sendiri itu memang itu pelajar Indonesia ramai atau gimana? Maksudnya atau cuma 5 orang atau gimana gitu, Mbak? Enggak, betul-betul ramai. Ada Medan kira-kira 8 orang lebih. Ada dari Bali, Jakarta, Batam, kayaknya ada dari Sulawesi, Kalimantan gitu, rame. Rame Dan ya? ada Malaysia, ada dari China, ada dari Thailand. Oke. Betul-betul rame dan rata-rata ya memang Asia semua. Memang Asia semua Iya, ya. Asia. Oke. Oke, aku kemarin sempat dengar kabar juga nih bahwasannya kemarin Mbak Fahira setelah tamat SMA nanti mau kuliahnya di luar negeri ya? Iya. Nah, itu kira-kira tuh mau di mana gitu Mbak, dan jurusan apa sih yang mau diambil? Sebenar-benarnya aku tuh pengen sekolah keluar. Tapi orang tua, sebenarnya papa takut awal. Iya. Dada takut. Terus tiba-tiba udah dikasih nih, karena udah pergi nih. Tiba-tiba mama yang nggak ngasih, ibu nggak ngasih. Iya. Katanya takut nanti ada apa-apa kayak sekarang ini. Nah sekarang aku masih OTW ngebujuk nih. Dirayu-rayu ya? Iya, aku jujur, aku paling pengen belajar sejarah. Oh. Tapi, belajar sejarah. nah susahnya itu kan aku pengen sejarah di sekitaran UK atau Eropa gitu. Nah tapi kalau UK ketentuannya harus ada CIE. CIE dalam pelajaran history. Oke. Di sekolah aku memang ada programnya, tapi untuk sejarah mereka nggak ada gurunya. Jadi susah. Kalau mau ujiannya kan, apalagi ujiannya lumayan susahnya. Nah aku waktu itu tes cari guru les, nggak dapet Nggak ada yang pelajaran sejarah, karena memang nggak banyak kan Nggak ya. banyak ya? Ya jadi untuk sekarang sejarah aku set aside dulu. Oke, makanya tadi aku cuman geleng-geleng sok-sok ngerti sih aku sebenarnya. Biar nggak garing kali suasananya. Ya udah, bicara sama Mbak Fahira ini seru. Sebenarnya banyak lagi yang bisa kita ulas. Cuman yang mungkin nggak kita nanti pengennya bahasnya nggak tentang corona lagi Mbak ya. Kita lebih ke anak milenial lah gitu Mbak ya. Mbak Fahira ada Instagram nggak? Ada, tapi private. Oh, private. Boleh di-share biar kita nanti bagikan di di YouTube-nya kita. @Fahirara, tapi aku memang nggak terlalu accept orang-orang. Iya, kalian dengar itu. Dia cuma orang-orang tertentu aja mau. Udah. Kalau YouTube Mbak Fahira ada? Oh, enggak. Oh, nggak main. Belum. Tapi ada niat pengen buat nanti ya? Kita tengok aja ke depannya. Oke, kalau ada kita collab nanti lagi. Oke, kalian jangan lupa kalian like, subscribe atau share lah gitu, karena aku bakal diskusi dengan orang-orang kayak yang kayak orang-orang yang inspiratif kayak Mbak Fahira atau yang apalah gitu yang berpengaruh di Kota Medan. Jadi kan kita lebih enak gitu. Oke, Mbak Fahira ada yang mau ditambahkan mungkin? Pesan-pesannya mungkin untuk orang-orang yang masih di luar sana nggak pakai masker atau apa gitu? Udah cumpet masker aja kok. Tinggal pakai cantol kuping, udah. Kalian dengar itu, Cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana. Sehat-sehat lah. Oke. Kalian dengar tuh dari pesan cewek cantik. Oke. Yaudah ya, dadah.